سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ليس هذا بعاجب من غاية ظبيا الكثيب يا شابها بقاضبي هزاه ريح الجنوب تتناحى عن جانبي وهو مأوى الغريب وتصفي من جافني من بعيد وقريب بئس هذا الفعل فعديل عنه للفعل الجميل وتكرهمنا وقيل وعدو عن قال وقيل وتجنب كل مبطيل وغابي وجهولي واتبع كل عالمين وحالم ومصيبي يرعى الله زمانا مر في شيب عامر وسقى الله ليالين بين هتيك المشاعر والمعاهد والمشاهد والمعابد والمثائر هل ترى عيشا تقضى عائدا لي عن قريبي أيها الغمر المغفل لا تكن تتبع هواك واترك الدنيا الحقيرة وطارها من وراك وطلب الأخرى الخاطرة واتبع من قد دعاك خاتم الرسل محمد نعم من خل حبيبي صلوات الله سرماد بالغدايا والعشيات تبلغ الهادي محمد المشفع في البريات والخلائق والآئمة بعده من خير سادات من ذوي القرب وصحبين كل أواه منيب.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Bahasan kita kemarin tentang apa? Tentang al-mudabbajiyah. Nah, kali ini kita membahas tentang al-muttafiq wal muftariq wal mu'talif wal mukhtalif wal mutasyabih. Apa itu? Ada di dalam ilmu mustalah al-hadis itu bahasan tentang ini, tentang kerancuan dalam nama. Bagaimana itu? Rancu, ya namanya sama, gitu, sehingga orang yang nggak paham menganggap kesamaan nama ini ya untuk satu orang, padahal orangnya banyak. Namanya yang sama. Nah, beberapa orang itu ada yang memenuhi syarat sihah, thigah, atau ada lagi yang dhaif. Faham? Dikhawatirkan ketukar karena namanya sama. Sehingga kalau ketukar orangnya, hukumnya juga keliru. Apakah ini sahih atau tidak nanti mempengaruhi. Karena itu ini merupakan bab yang sangat penting di dalam ilmu mustalahul hadis. Bagaimana kita bisa melacak atau menyadari tentang kerancuan di dalam nama. Ini ada beberapa jenis, saya jelaskan di sini. Yang pertama tentang al-muttafiq wal muftariq. Apa artinya? Al-muttafiq dia sama tapi sebenarnya beda. Gitu. Bagaimana itu? Definisinya adalah an tattafiq asma'ur ruwah wa asma'ul aba fasa'idan. Lafdhan wa khattan ma ikhtilaf ashkhasihim. Ya, apa artinya? Nama si periwayat sama, bahkan nama bapaknya sama. Bisa jadi sampai nama datuknya dan lagobnya. Lagob julukannya. Sama, persis. Dari segi penulisan dan pengucapan. Tetapi pada hakikatnya ya, orang-orang ini ada beberapa orang yang punya nama sama. Kalau seorang muhaddis tidak menyadari ini, dia akan menganggap nama yang sama ini satu orang. Padahal ini ada beberapa orang yang punya kesamaan nama. Jelas. Sebagai contoh, di sini akan disebutkan beberapa contoh. Ya. La ilaha illallah. Seperti di dalam sanad periwayatan itu kita bakal dapetin nama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid banyak. Dan dari periwayat ada beberapa Abdullah bin Zaid yang terkenal. Ya. Nah, terkadang kita dapetin nama Abdullah bin Zaid di dalam sanad, ini Abdullah bin Zaid yang mana ya? Paham? Ada Abdullah bin Zaid bin Asim. Ada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Ya. Itu pada kenyataannya demikian. Nah, cuman di dalam sanad yang disebut cuman Abdullah bin Zaid. Dari segi
Pengucapan sama Abdullah bin Zaid. Ya, dari segi tulisannya juga sama. Tapi apakah orangnya sama? Beda. Ada Abdullah bin Zaid bin Asim, ada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, ada lagi Abdullah bin Zaid bin Jud'an. Abdullah bin Zaid bin Jud'an ada dhaif. Jelas. Nah, kalau ketukar antara yang thigah sama yang dhaif, repot nantinya. Hukumnya juga bakal keliru. Hukum hadis apakah ini sahih atau tidak itu keliru. Jelas. Karena itu kita seorang muhaddits harus mengetahui tentang ini. Jelas. Untuk membedakannya dari mana? Oh, itu nanti bisa ditelusurin dari mata rantainya, sebelumnya siapa, sesudahnya siapa. Itu bisa diketahui. Oh, kalau emang sebelumnya ini berarti yang dimaksud Abdullah bin Zaid si fulan. Kalau sesudahnya si ini berarti yang dimaksud dengan Abdullah bin Zaid, Abdullah Zaid yang satu lagi. Begitu. Bisa diketahui juga dari segi tahunnya. Oh, ini sanad yang ini sebelumnya tahun sekian nih si periwayat. Berarti Abdullah bin Zaidnya nih, Abdullah bin Zaid punya tahun sekian. Kita cari telusurin, oh Abdullah bin Zaid yang tahun sekian ini, yang perkiraan tahun sekian, ini hanya si fulan, bukan Abdullah bin Zaid si fulan yang satu lagi. Itu bisa ditelusuri dari itu. Ada metode-metode untuk menelusuri itu. Tapi intinya dalam ilmu mustalahul hadis ini ada kasus semacam ini, kesamaan nama untuk beberapa orang. Jelas. Seperti contoh Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad, ini nama Khalil bin Ahmad, itu ada 6 orang namanya Khalil bin Ahmad. Hidup di satu masa yang sama. Ya, semuanya tokoh, semuanya ulama. Ya, nah, yang mana ini orang? Nah, itu kan perlu ditelusurin lebih lanjut. Faham? Kita mungkin umumnya orang Indonesia, kita nih nggak akan kesulitan sebab namanya kita banyakkan beda-beda. Tapi kalau di Timur Tengah, ya, kayak contoh di Hadramaut, di kalangan orang-orang Arab, nama itu semuanya mirip. Muhammad, Abdullah, iya kan? Abdurrahman, Ahmad, Ali. Ya namanya seputar entu-entu aja. Ya kan? Nggak ada kepanjangannya lagi. Nama dia cuma entu, nyambung ke nama bapaknya. Ya, di sini kita nih di Fakhriyah. Yang namanya Muhammad ada berapa orang? Tunjuk tangan. Hah? Tunjuk tangan, gue mau lihat. Ah tuh, diri deh, gue mau lihat. Diri. Tuh lihat Muhammad ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Datang apa namanya? Titipan. Bakal siapa? Bakal santri di Al-Fakhriyah namanya Muhammad. Ah, pusing enggak lo? Nah, semuanya namanya Muhammad. Duduk. Sini yang namanya Ahmad ada gak? Ayo diri. Oh. Tulisannya sama, pengucapannya sama Ahmad. Bingung ente. Duduk. Ada lagi yang lebih parah, nggak cuma namanya dia, nama bapaknya tuh sama. Nama bapaknya sama. Kadang nama kabilahnya juga sama. Pernah kejadian di Sewun. Kalau nggak salah, kalau saya nggak luput, ada surat yang ditujukan ke salah satu orang di Sewun namanya Muhammad bin Abi Bakar As-Segaf. Di Sewun keluarga As-Segaf banyak. Emang tempatnya di orang di Sewun. Terus nama Muhammad, semua orang hampir semuanya namanya Muhammad. Nama Abu Bakar juga banyak bapaknya. Muhammad bin Abi Bakar Segaf ada 7-8 orang. Itu surat ditujukan ke Muhammad bin Abi Bakar Segaf. Itu surat muter ke 7-7-nya.
Itu surat muter ke tujuhnya. Ketika yang pertama baca, wah ini bukan aneh nih, orang lain. Antar ke yang kedua, ya bukan aneh nih, gue nggak nyambung sama ini surat. Terus ke tujuh, yang ketujuh baru, ini aneh. Sampai akhirnya itu disewun, ya karena semua nama sama, ada julukan. Ada julukan. Untuk ngebedain yang mana orangnya. Kadang julukannya bagus, kadang julukannya nggak bagus. Itu contoh. Ya, Adun di Palembang juga begitu. Iya. Siapa orang Palembang sini? Di Palembang juga begitu kan? Hah? Ada julukan. Kenapa? Sebab namanya semuanya satu kampung orang Arab. Kalau enggak keluarga bin Syihab, kalau enggak keluarga Asegaf, Al-Kahf, ya begitu-gitu aja. Namanya dia sama, bapaknya sama. Bingung, yang mana ya? Enggak ada orang yang nyambung. Ente cari namanya orang, enggak nyambung. Tapi kalau nama julukan, langsung cepat. Semua sekampung tahu. Ya, cuman kadang julukannya ada yang bagus, ada yang jelek. Di Sewun gitu, di Solo juga begitu, di beberapa tempat di mana namanya di Jawa Timur juga begitu. Satu kampung Arab, ya begitu, semuanya ada julukan. Yang beruntung tahu apa? Yang namanya aneh. Gitu. Nah itu nggak ada yang sama tuh namanya sama dia tuh. Jadi semua orang kenal siapa dia. Kalau enggak, repot sama julukan. Ntar ada yang dijulukin dengan nama binatang. Iya. Abdullah yang mana? Oh Abdullah kuda. Nah, ini dikenalnya begitu. Kenapa? Tukang naik kuda. Abdullah Delman. Kenapa? Saringan naik Delman. Ente cari Abdullah yang mana? Semuanya nama Abdullah. Ente sebut Delman, nyambung. Ah dia udah. Nggak ada lagi lain. Begitu. Segitu masih bagus. Ada orang yang julukannya menakutkan. Iya. Dan subhanallah, ada orang yang nggak dikenal namanya, yang dikenal malah julukannya. Macam kayak apa namanya? Kita suka di sini. Ada jagoan kampung. Siapa namanya? Nggak ada yang tahu. Dikenalnya apa? Si Kumis. Iya kan? Si Jenggot. Nyebut nama si Kumis, nyambung. Nama aslinya nggak ada orang tahu. Paham? Nah ini sering terjadi kayak begini. Macam kayak fi ilmu hadis juga di dalam periwayat. Ada namanya Humaid At-Tawil. Ada Humaid Al-Qusir. Ya, namanya Humaid. Bisa dibedain dari julukannya. Ini Tawil, ini Qusir. Ada satu min syuyukhil Bukhari namanya Humaid At-Tawil. Ya, min syuyukhil Bukhari Humaid At-Tawil. Ada min kibarul muhaddits. Dikenalnya dengan julukan Humaid At-Tawil. Tawil itu kan tinggi atau panjang. Ya. Dijulukannya kenapa? Bukan karena dia tinggi. Biasa dia. Posturnya itu biasa. Bal ilal gisari agrab. Mungkin agak pendek orangnya. Tapi kenapa dijulukin Tawil? Tangannya yang panjang. Itu sampai disebutkan dalam riwayat kalau dia membentangin tangannya tuh dia kadang suka mandiin jenazah. Ya. Dia kalau ngebentangin tangannya, ujung jarinya sama ujung yang atuh tuh sepanjang jenazah, saking panjangnya tangannya di atas rata-rata. Sampai dikenal Humaid At-Tawil. Bukan min kibarus salihin, min kibarul ulama, min kibaruz zuhad. Meninggal dalam keadaan sholat. Beliau meninggalnya berdiri dalam keadaan sholat. Ada Humaid At-Tawil min syuyukhil Bukhari. Nah dikenalnya dengan julukan. Kalau nggak ada julukan orang bingung, Humaid yang mana? Macam ada gurunya Habib Salim Jindan, Syekh siapa namanya? Syekh Arsyad At-Tawil. Syekh Arsyad At-Tawil. Arsyad bin As'ad At-Tawil. Ya, itu salah satu gurunya Habib Salim Jindan, aslinya dari Banten, kemudian di Mekah, kemudian balik lagi ke Indonesia. Sampai dibuang oleh Belanda kemana namanya Manado dan diwafat di Manado. Ada Syekh Arsyad At-Tawil min kibar ulama di Mekah. Nah itu dia bilang, ya saya dijulukin dengan julukan At-Tawil. Tahu kenapa? Karena juga di Mekah
ada orang Indonesia sama kayak saya, seorang tokoh juga, ya namanya sama saya, Arsyad bin As'ad. Nah kadang orang tuh kalau datang nyari Syekh Arsyad bingung, yang ini apa yang itu. Kalau ada surat, yang ini apa yang itu. Sampai saya dijulukin dengan julukan At-Tawil, yang satu lagi Al-Qasir. Gitu. Ada min Syuyukhul Habib. Namanya dari segi penulisan dan penyebutan sama, tapi untuk dua orang yang berbeda. Nah ini perkara ini perlu kita fahamin betul. Sering terjadi macam kayak begini. Ya. Nah ini contoh yang pertama, bab yang pertama al-muttafiq wal muftariq. Apa itu muttafiq? Muttafiq sama dari segi penulisan dan dari segi pengucapan. Tapi sosoknya beda-beda. Seperti Abdullah bin Zaid, ada Abdullah bin Zaid bin Asim, ada Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih, ada Abdullah bin Zaid bin Jud'an. Ya. Khalil bin Ahmad, Khalil bin Ahmad ada 6 orang. Ya. Muhammad bin Abdullah, banyak banget yang namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Ali, apa lagi juga banyak. Ya. Terus kadang tuh dalam periwayatan hanya sekedar ringkas Anil Hasan. Hasan yang mana? Hasan banyak. Anil Hasan. Hasan bin Ali, apa Hasan al-Basri, atau Hasan yang mana? Itu kita bingung, suka ketukar orang di situ kalau nggak paham. Jelas? Nah. An Abdullah. Bingung tuh. Ini Abdullah yang mana? Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar. Mau yang mana nih? Paham? Dan biasanya kalau di Tabaqatus Sahabah dalam periwayatan itu, kalau hanya disebut Abdullah berarti yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud. Biasanya begitu. Nah, artinya ada metode-metode untuk mengetahui siapa sosok tersebut. Nah. Tapi yang mudah tahu apa? Yang gampang. Kalau emang nama Abdullah ada beberapa dan semuanya tiga, ya nggak ada masalah. Mau sampai aja, ya orangnya nggak penting. Sebab semuanya itu nama Abdullah tiga semua. Jadi selesai, udah nggak perlu nggak pusing nyari siapa orangnya. Sebab semuanya udah tiga. Mau yang ini, mau yang itu, hukumnya tetap sama, sahih. Jelas. Yang repot kalau ada dari nama Abdullah ini ada yang thiqah, ada yang dhaif. Nah, ini mesti kita telusurin siapa orangnya. Jelas. Nah. Nah, ini al-muttafiq wal muftariq. Ada lagi al-mu'talif wal mukhtalif. Apa itu? Dari segi penulisannya sama, tapi dari pengucapannya beda. Dari segi penulisan, huruf-hurufnya sama. Tapi dari segi pengucapan, beda. Contoh, ada miswar. An-miswarin. Nanti kalau baca fi Sahih Bukhari itu suka ada. An-fulan, an-miswarin. Dari segi tulisannya, mim, sin, waw, ra. Ya kan? Nah, ada lagi, ya, musawwir. Tulisannya sama, cuman pengucapannya beda. Cuman kan bahasa Arab itu aslinya itu kan nggak pakai baris. Ya, orang yang nggak paham nggak bisa ngebedain ini miswar apa musawir. Tulisannya sama, tapi pengucapannya yang beda. Seperti yang kita bakal dapetin salam sama salam, itu ada. Ya, asid sama usaid. Asid sama usaid, tulisannya sama. Tapi orangnya, pengucapannya beda. Hamid sama Humaid. Iya. Itu juga gitu. Umarah sama Imarah. Beda. Agil sama Ugail. Tulisannya sama, tapi pelafalannya, pengucapannya beda. Nah, ini sering terjadi.
Jelas? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam kasus ini penamaan bab ini namanya mu'talif wa mukhtalif. Mu'talif itu artinya yata'allaf minal min nafsil ahruf. Yata'allaf dirangkai dari huruf yang sama. Mukhtalif tapi kenyataannya pelafalannya beda, penyebutannya beda. Nah, ini sering terjadi kayak begitu. Ya, jelas? Terus ada lagi yang ketiga, al-mutasyabih. Apa itu? Yang rancu. Apa yang dimaksud dengan al-mutasyabih? Penggabungan antara dua kasus ini. Yang tadi pertama, muttafiq wa muftariq. Yang kedua, mu'talif dan mukhtalif. Yang pertama, muttafiq dan muftariq, nama orangnya sama nama bapaknya sama, ya kan? Dari segi tulisan dan penyebutan, itu muttafiq dan muftariq. Yang kedua, mu'talif dan mukhtalif. Tulisannya sama, tapi pelafalannya beda. Kalau mutasyabih ini penggabungan antara keduanya. Contoh, Muhammad bin Agil sama Muhammad bin Ugail. Dari segi tulisan, nama dia dan nama bapak semuanya sama. Ya kan? Berarti masuk dalam kategori yang pertama tuh. Ya kan? Nama bapak, nama dia, nama bapak sama. Ya, masuk dalam kategori yang pertama, muttafiq, muftariq. Tapi dari segi pelafalan beda, masuk dalam kategori kedua. Yang satu Muhammad bin Agil, yang satu Muhammad bin Ugail. Jelas? Ini sebagai contoh. Ada lagi Shuraih bin Nu'man sama Suraij bin Nu'man. Bedanya yang itu pakai ha, yang ini pakai jim. Ya, nama dia sama nama bapaknya penulisan sama, masuk dalam kategori muttafiq dan muftariq. Tapi dari segi pelafalan, yang satu Shuraih, yang satu Suraij. Ini masuk dalam kategori mu'talif dan mukhtalif. Gabung dua kategori ini jadinya mutasyabih. Nah, ini juga sering terjadi. Lah, Shuraih sama Suraij bukannya penulisannya beda, sama sebenarnya. Sebab zaman dulu bahasa Arab itu kagak pakai titik. Jadi kalau nggak tahu, ya nggak bisa ngebedain antara ha sama jim sama kha. Nggak bisa ngebedain antara ain sama ghain sebab nggak ada titiknya. Loh gimana? Dia orang dulu bisa baca, kita enggak. Jelas? Sekarang kita kalau nggak ada titiknya kita nggak bisa bedain. Tapi subhanallah, ada orang-orang yang memang ahli, mereka bisa baca bahasa Arab bukan cuman gundul doang. Ini apa bahasanya nih? Nggak ada baris, nggak ada titik lagi. Nah, gundul kuadrat tuh. Ya, bukan Arab gundul aja, Arab gundul kuadrat. Ya, nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Lebih repot lagi kan tuh. Nah tapi subhanallah ada orang yang bisa baca gitu. Tanpa titik. Bisa. Habib Ali Habsyi itu termasuk orang yang jago baca tanpa titik. Cepat lagi bacanya. Itu disebut di dalam managibnya. Maksudnya bacanya itu enggak satu-satu. Langsung baca cepat tanpa ada salah. Yang bahasa Arab tuh yang tulisannya enggak pakai titik. Dia bisa. Termasuk orang yang bisa. Jarang orang-orang yang kayak gini bisa. Nah. Sampai di sini jelas gak kira-kira? Hah? Udah jelas? Ada yang mau bertanya kira-kira? Iya. Iya. Bisa. Kalau yang
mukhtalif. Wa mukhtalif itu dari tulisan iya. Tapi kalau yang sebelumnya itu muttafiq dan muftarik itu ada dari pendengaran. Namanya sama, pengucapannya sama. Iya kan? Nomor 3 bisa juga dari pendengaran dan dari segi tulisan. Dan dia kan penggabungan dua kategori itu. Jelas? Paham? Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau nanya? Taib. Hah? Ada? Anda rasa sampai di sini, insya Allah besok hari Senin atau selanjutnya pembahasan tentang dua bab penting, yaitu haditsul matruk dan haditsul maudhu'. Nah, lepas ini kita udah selesai deh tuh pembahasan tentang macam-macam sanad hadis. Ya, seperti yang kita bahas, baru masuk pembahasan yang bab yang lain lagi setelah matruk sama maudhu'. Matruk sama maudhu' ini berdekatan pembahasannya satu sama lain. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli usul wa sallallahu shan dhahran batinan an la yaghfiru dhunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa ya'jur bil matlub wa yaslihu shan dhahran batinan ila ruh awliya al-najma'in wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقربة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر بالقبول إلى حضرة الرسول. الفاتحة. هيا قرأوا الأوران.